Ada paman yang terinfeksi di desa yang mengatakan bahwa ada monster di pegunungan. Para guru membawa peralatan mereka ke gunung untuk membaca mantra untuk mengusir monster ketika seorang gadis kecil melihat mereka. Di kejauhan ada angin bertiup, orang-orang jatuh. Altar diguringkan, semua orang harus mengubur diri di gunung. Hanya gadis yang beruntung yang lolos. Kaisar memerintahkan pengawal untuk menyelidiki dan menemukan gadis itu. Tapi dia berkata tidak ada monster di gunung. Seseorang dengan sengaja menyuruhnya untuk mengantarkannya. Selama Anda berbaring di gunung di mana ada monster, Anda akan memiliki sesuatu yang luar biasa. Kapten Jung Ho membawa orang yang berbunuh kembali ke istana secara pribadi memberitahu Kaisar. Orang ini terlihat seperti dibunuh oleh monster, tapi itu sebenarnya karena seseorang sengaja memalsukannya. Tujuannya adalah untuk membuat panik orang-orang, menunjukkan ketidakmampuan Kaisar. Kaisar buru-buru memanggil para dewa. Perdana Menteri mengirim 150 tentara dan memaksa 150 tentara lagi untuk menenangkan 300 total bersama-sama ke gunung untuk menangkap monster. Kedua tim dibagi menjadi tiga dan terpisah. Jika monster terdeteksi, sinyal akan dikirim. Tentara Perdana Menteri tiba-tiba menyerang orang-orang itu lagi. Mereka semua terbunuh. Yungkum di sisi lain ada seorang lelaki tua yang baru saja mencapai ngaran dan menghilang. Yungkum membawa orang ke tempat itu ketika mereka menemukan jejak asli raksasa. Yungkum ingin turun sendiri untuk memastikan apa ada monster. Baru setengah jalan sisi lain menembak peluru sinyal. Zuanjing tiba-tiba ditembak mati oleh panah. Orang-orang Perdana Menteri membunuh semua orang. Yungkum baru saja naik dari ngarai. Setelah beberapa saat bertarung, tebas juga musuh. Tapi pada akhirnya masih terkena. Yungkum dan rekan satu timnya ditangkap. Ternyata yang disebut monster itu di bawahan Perdana Menteri. Perdana Menteri memiliki keinginan besar untuk duduk di tahta, jadi membuat alasan untuk beban kekasih Hur terlempar dari jurang. Bahkan putri Yungkum Myung untungnya kedua orang terjebak di batu. Pada saat sang jenderal mengurus pedagang, sebuah cakar raksasa menonjol dari malam. Melihat cakar ini, ukuran sepatu harus 420. Bintang itu memanjat dari ngangrai itu tampak seperti simpannya raksasa yang mengeluarkan garaman yang menakutkan. Semua orang menembaki panah, tetapi itu seperti mengaung gatal untuknya. Binatang itu bergegas ke orang-orang gila untuk digigit. Dalam pertempuran ini, manusia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Hanya beberapa jenderal yang lulus. Ketika kembali, dia melaporkan bahwa Perdana Menteri bahwa ada monster di pegunungan menakutkan. Perdana Menteri penuh kebencian sangat gembira ketika mendengar berita itu. Semakin kacau dia, semakin besar peluang dia untuk mengalahkan raja. Jadi monster-monster itu benar-benar muncul, maka kesalahan bisa disalahkan pada Kaisar. Perdana Menteri segera memerintahkan pasukan besar untuk berkumpul untuk menyerang istana, mengambil tahta, dan mengganti surga. Adapun desa yang terinfeksi itu dibakar sampai mati. Dalam sekejap mata, istana dikelilingi di semua sisi. Sinis di gerbang meminta Kaisar untuk jawaban yang memuaskan. Di sisi lain, Yungkum yang lainnya masuk dalam jurang. Temukan Myung-hun dan Hur. Di depan ada gua hitam dan menyalakan api untuk melihat lawan kawan terbang keluar menakuti semua orang. Orang tua yang menghilang sebelumnya ternyata bersembunyi. Orang itu tampak sangat akrab dengan monster itu. Mengolesi air liur. Benda ini bisa menutupi bau. Monster yang tidak bisa mencium bau mereka, maka binatang itu sangat rabun, hanya bisa mengandalkan telinga untuk mendengar semuanya. Semua orang duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Binatang itu terlompat ke bawah ngahrai Myung Myung. Itu memuntahkan genangan air dan mencuci gadis itu, kemudian tidur dengan tenang. Yungkum memberi isyarat kepada semua orang untuk menarik. Hur meraih tangan Myung dan berjalan keluar. Tetapi binatang itu mencium rasa cinta, jadi dia berdiri dan bertanya pada Myung apakah dia setuju untuk menjadi istrinya. Tapi binatang dua pria muda ketakutan berdiri dan Yungkum melihat ini. Yungkum melihat dan segera melempar batu. Monster juga mengejar mereka. Orang-orang baru saja memasuki gua. Monster itu juga mengejar mereka. Semua orang melompat keluar dari gua. Binatang itu menggeram tepat waktu. Semua karang tidak dimakan olehnya. Yungkum dan lainnya mengikuti sungai ke hulu. Tidak menyangka akan menemukan tempat rahasia istana.
Disinilah Raja Peri bersama dengan binatang buasda. Raja pria memiliki hobi yang cukup istimewa, tidak menyukai kucing anjing biasa, tetapi hanya menyukai hewan langka dan eksotis, kemudian membiarkan mereka kawin untuk melahirkan semua jenis aneh. Dan identitas lelaki tua itu adalah orang yang membesarkannya. Tahun itu binatang itu memiliki mata yang penuh perasaan seperti anak anjing. Kemudian kaisar pertama digulingkan. Monster di ruangan ini semuanya hancur his. Orang tua ini melihat binatang kecil yang menyedihkan itu sehingga dia membuang ke selokan. Itu awalnya hanya hewan peliharaan mati yang ditinggal di ngarai. Tapi setelah kaisar membunuh banyak kalajengking yang tidak berharga dan menjauhkan tubuh menjadi besar seperti binatang raksasa. Kemudian juga bermutasi menjadi bintang besar. Orang tua itu mengucang bel. Mendengar suara yang familiar, bintang itu tiba-tiba teringat kenangan masa kecil. Orang tua itu menggunakan bel untuk menariknya di dalam ruangan tua. Disinilah dia dilahirkan. Dia harus mencari istri pada usia ini. Myung dan ojek pengejarannya lelaki tua mencintainya itu pasti akan membantunya. Tanpa diduga, lelaki itu tiba membantingkan pintu untuk memulai agensi menyerangnya. Binatang itu benar-benar marah, membunuh lelaki tua itu. Kenangan masa kecil hancur. Yungkum dan lainnya melarikan diri melalui jalan rahasia. Ketika saat keluar, saya menemukan bahwa ini sebuah istana tempat kaisar menggosip. Tapi di bawah ini adalah ruang monster. Yungkum datang untuk melapor ke kaisar. Perdana Menteri memukulkan pasukan dan membuat pemberontakan. Begitu dia selesai bicara, pintu diledakkan, terpanah melesat tepat ke tubuh kaisar. Yungkum meskipun kuat tidak bisa melawan orang sebanyak ini. Dia diikat. Perdana Menteri berjalan ke kursi naga dan mengancam akan mengatakan beberapa kalimat. Secara sepihak mengklaim sebagai orang paling kuat di sini. Lantai tiba-tiba bergerak. Monster bergegas ke bawah. Itu yang paling kuat di sini. Mereka yang tidak patuh datang dan bertarung. Yungkum dan kaisar melarikan diri dari kekacauan. Binatang itu seperti sapi gila yang membanting kerumunan. Di depan senjata pembunuh raksasa ini, manusia seperti semut kecil. Ini tidak jelas secara intern karena orang membuatnya begitu galak dan jelek. Saat ini sedang dalam mode balas dendam. Perdana Menteri memerintahkan tentara untuk menembak panah-panah dan seperti hujan, tapi hanya di mengenal api kecil itu membunuhnya. Bagaimana mungkin? Binatang itu bergegas ke atap menyebabkan menembak jitu jauh-jauh. Tentara besar mengikat pada saat yang sama. Ketika ingin menarik binatang itu keluar, dilihat publik hanya pria perkasa seperti dia bisa melindungi orang-orang. Sungguh lelaki tua yang tak tahu malu. Binatang itu rabun jauh sehingga dia tidak bisa melihat dengan baik, tetapi lelaki tua itu berani menunjukkannya di depan Misalah. Ia memuntahkan beberapa meter senjata kiamnya seperti orang mati. Yungkum di sisi lain membawa kaisar ke tempat yang aman dan bertemu Myung dan Hur. Binatang itu ingin lari keluar istana untuk menyerang. Yungkum dan yang lainnya menutup gerbang istana. Hur pergi ke ruang rahasia. Yungkum harus memancing monster ke ruang rahasia dan mengubahnya menjadi barbeque. Yungkum menasihati orang-orang menghalangi gerbang. Ada monster di kota, tetap tutup gerbangnya. Perdana Menteri hampir mati dan kemudian keluar. Yungkum melihat tanda yang benar untuk itu ketua. Mereka merencana untuk merebut tahta. Meski nyawa dan terus membakar desa Kalabang. Semua orang akhirnya tahu. Perdana Menteri dengan cepat memberitahu semua orang untuk tidak bersangat. Dapat saya memberi Anda semua uang, batu, giok, dan tanah. Beraninya kau berbicara kebohongan, Perdana Menteri? Mereka mendorongnya ke kota dan menutup gerbang. Binatang itu memaksa Perdana Menteri ke kastil, tatap muka. Perdana Menteri berkata kepada binatang, adalah Hadasu, akulah yang menciptakanmu, aku adalah ayahmu. Binatang itu semakin marah ketika dia mendengar dan menggigitnya. Tapi rasanya daging lelaki tua itu agak kotor sehingga menjatuhkan tubuhnya lagi. Yungkum tiba-tiba menembak panah ke mata binatang itu. Ini akan berakhir. Monster yang mengikuti dari dekat mengejar ke aula utama di istana. Myung menggigit dan bersembunyi dengan ayahnya di balik pilar. Ketika binatang itu mendengar gerakan itu, ia bergegas dan pilar itu langsung meroboh ke Namambon di ruang rahasia.
Tapi sesaat bawahan perdamaian melakukan kerusuhan. Untungnya Myung tepat waktu menembaknya dengan busur dan membunuhnya. Yungkum awalnya mencoba menembak panah di meja yang lain tetapi gagal. Satu tamparan menyebabkan pilar itu runtuh. Binatang itu perlahan merangkak menuju Yungkum. "Bukan kamu, perkasa." Yungkum melompat ke ruang rahasia, meraih tali dan memikat. Semua orang segera lari keluar ruangan. Binatang itu sangat marah sekarang. Melihat bahwa api memandu Yungkum menyuruh semua orang untuk pergi. Dan hanya tinggal dengan binatang. Suatu ledakan yang tercengang. Istana berubah menjadi lautan api. Monster juga menjadi monster panggang. Yungkum bergegas mencari ayah. Ledakan itu yang besar. Itu berkat cahaya pemeran utama Pyo Yungkum masih hidup. Ternyata sebelum bom meledak dia kabur. Kaisar aman, orang-orang juga aman. Pada akhirnya saya harus pindah ke istana lain untuk bergosip. Ini adalah film berburu. Perdana Menteri ingin membuat krisis untuk digunakan rakyat sebagai alasan untuk mengambil posisi. Siapa yang tahu bagaimana memasukkan kebenaran, tapi ada monster yang asli. Sebelum mengambil keuntungan dirinya, Perdana Menteri kehilangan nyawa. Lelaki tua itu benar-benar tidak beruntung. Oke, ini video akhirnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa follow saya ya. Jangan